Hey, akhirnya kita jadi juga Iya. ngobrol-ngobrol di sini. Ada apa, Bu? Iya, hari ini tanggal 15 Juli di dunia itu Hmm. diperingati sebagai hari yang disebut namanya World Youth Skills Day. Nah, World Youth Skills Day itu mungkin kalau diartiin ya, itu adalah hari keterampilan anak muda. Anak muda di sini tuh siapa sih? Anak muda di sini adalah yang usianya dari 14 sampai 25 tahun. Karena isunya nih, kalau menurut UN.org, bisa dicek di websitenya, itu katanya anak muda zaman sekarang itu 3 kali lebih besar angka penganggurannya daripada generasi-generasi sebelumnya. Dan itu ada kemungkinannya dikarenakan oleh lack of skills gitu. Jadi itu kenapa kita mau ngobrol-ngobrol hari ini. Sebelumnya lack of skills-nya itu terkait skills apa sih? Lack of skills. Dicantumin nggak? Nah, lack of skills itu beberapa di antaranya nih, kalau misalnya dari hasil baca-baca dan ngobrol sama beberapa teman HR, itu di antaranya adalah skill-skill meliputi self management, resilience, adjustment, pokoknya banyak lagi. Kalau di sini udah coba gue kelompokin, itu kemarin ada intrapersonal skill, gimana seseorang memanage diri sendiri, interpersonal skill, gimana dia memanage relationship sama orang lain, sama thinking skills, gimana dia berpikir secara kritis, kayak gitu. Nah, kenapa itu penting? Karena untuk employers, untuk mereka mengetahui performa dari orang itu ke depannya akan bekerja gimana, nah itu dilihat dari skill-skill kunci yang mungkin mereka lihat ketika melakukan rekrutmen. Gitu. I see. Tapi kan di sini yield skills tuh kayak 14 sampai berapa 25 tahun ya tadi katanya. Kita nggak sih? Makan. Gimana nih? Berapa umurnya sekarang? Boleh disebut? Ya udah, lanjut skip. Cuma kan sebenarnya skill-skill ini tuh bisa dikembangin dari anak-anak juga kan ya? Sebenarnya iya. Bukannya memang biasanya keterampilan emang dari muda nggak sih? Dia kan soalnya anak-anak cepet belajar gitu nggak sih daripada kalau udah dewasa gitu kan? Iya. Karena membiasakan diri juga kan dari di sekolah gitu. Oh, berarti lebih baiknya itu adalah ketika si anak udah sekolah gitu maksudnya, apa gimana? Sebenarnya dari sekecil mungkin ada, kan simulasi pasti tergantung sama usia kan, kalau kita belajar perkembangan. Cuma kalau misalnya skills itu memang lebih apa ya, anak itu memang butuh untuk mengembangkan skill kalau di usia sekolah kan. Kalau dari teorinya Erikson nih yang inferiority versus industry versus inferiority kan, jadi anak-anak full age gitu ya, dia tuh butuh untuk, kan energinya banyak, terus dia pasti butuh untuk ini mengembangkan, mengarahkan energinya tuh kayak buat pengetahuan, terus buat dia menguasai skill-skill yang dibutuhkan di lingkungannya gitu kan. Kan lingkungannya udah mulai lebih besar nih, sekolah, teman-teman main, mungkin kalau dia ada les atau ekskul kayak gitu kan. Nah kan emang kalau di tahap ini kan katanya kalau misalnya anak tuh gagal memenuhi si industrinya tadi, itu tuh dia akan punya inferiority feeling gitu ke orang lain di sekitarnya gitu. Jadi inferiority feeling tuh maksudnya gimana tuh? Bahasa jadi sederhananya. dia tuh ngerasa apa ya, lebih tidak ya lebih nggak punya skill lah dibanding orang-orang di sekitarnya gitu, dibanding mungkin Jadi nggak anak-anak pede gitu kali ya? iya, karena dia ngerasa lebih di bawah kemampuannya gitu. Jadi katanya kalau misalnya anak-anak itu memiliki kemampuan apa sih, skill-skill itu ya tadi yang gabungan antara intrapersonal, interpersonal, dan critical thinking skills, itu katanya mereka akan cenderung lebih superior dari teman-temannya. Kenapa? Karena mereka terbiasa untuk aktif, dan selain terbiasa untuk aktif, juga apa ya, mereka tuh terbiasa untuk menjadi leader gitu loh. Dan itu katanya kebawa terus. Jadi meskipun dari kecil, terus nanti dia misalnya dia udah rajin nih ikut-ikutan gitu di SD, nah dia tuh katanya SMP-nya ya akan lanjut kayak gitu terus sampai SMA, kuliah mungkin akan kerja. Oh, jadi lebih berpotensi untuk juga, survive gitu ya di masa yang akan datangnya gitu. Jadi kira-kira kita akan ngebahas skill apa aja untuk hari ini? Untuk skill mungkin yang tadi 3 yang udah disampaikan ya. Ada yang Apa tentang aja tuh? dia memanage diri sendiri, itu intrapersonal skill.
Ada yang gimana dia Terus? memanage relationship-nya dia sama orang, interpersonal skill, dan bagaimana dia menggunakan kemampuan berpikirnya dia untuk memecahkan masalah. Gitu. Oke. Boleh. Menarik. Mungkin mulai dari intrapersonal skill dulu kali ya? Boleh. Boleh? Boleh. Silakan ada yang mau membahas terlebih dahulu. Okay. Atau mau sharing informasi atau pengetahuannya? Oke, boleh. Jadi kemarin udah sempat baca-baca juga tentang intrapersonal skill. Intrapersonal skill itu seperti yang udah tadi sempat dijelasin ya sebelumnya, bahwa itu tuh terkait dengan bagaimana seseorang mengontrol sikap atau proses internal di dalam dirinya mereka sendiri gitu. Kenapa sih penting untuk seseorang punya intrapersonal skill? Karena dengan demikian mereka akan lebih mudah dalam menavigasi hidupnya dia, lebih terorganisir gitu. Dan dengan begitu juga itu akan ngaruh nanti ke interpersonal skill-nya, gimana mereka akan bisa meregulasi dirinya sendiri dalam berelasi dengan orang lain. Salah satu key skill di dalam intrapersonal skill ini ada yang namanya self-management. Self-management itu adalah bagaimana seseorang dia bisa memaksimalkan waktunya dan juga kemampuannya dia untuk mencapai tujuan yang sesuai sama nilai-nilai yang dia miliki gitu. Jadi maksudnya gimana tuh? Yang konkretnya gitu. Jadi contohnya nih ya, kalau misalnya self-management, dalam self-management itu ada yang namanya time management mungkin. Kalau time management mungkin udah pada familiar ya. Jadi itu gimana kita mengatur waktu kita. Itu kan Itu adalah suatu proses ya. Jadi time management itu adalah suatu proses di mana dia menggunakan source kita. Source kita itu waktu gitu. Dan itu kemampuan untuk memanage itu ternyata bukan terjadi begitu aja gitu. Nggak gampang dan nggak semua orang bisa melakukannya. Gitu. Oke, jadi kayak perlu latihan apa ada habituasi gitu kali ya? Jadi memang dia harus dibiasakan dari kecil untuk gimana sih caranya memanage dirinya dia sendiri supaya ke depan-depannya dia bisa tuh memanage semua yang datang ke kehidupannya, karena kan banyaknya hal-hal yang datang ke kehidupan orang gitu. Iya. Oh, jadi nggak hanya nge-manage waktu, tapi juga nge-manage misalnya source yang dia punya gitu kali ya? Contohnya Manage apa lagi sih? Contohnya emosi deh. Emosi itu kan salah satu bentuk source juga ya. Jadi nggak hanya waktu, tapi emosi juga. Kalau misalnya dia self managementnya bagus, dia akan bisa meregulasi emosinya dengan lebih baik gitu. I see. Bisa komponennya banyak juga ya sebenarnya di self management. Komponennya banyak banget di self management. Dan untungnya apa sih dengan orang punya self management ini? Biasanya mereka akan merasa lebih nyaman dan lebih puas dengan hidupnya sendiri. Kenapa? Karena mereka itu hidupnya jadi lebih efektif dan mereka jadi lebih percaya diri gitu dengan menjalani hidupnya. Jadi hampir mirip kayak yang Hani tadi bilang. Memang dengan seseorang memiliki skill ini, dia akan lebih nyaman gitu loh, lebih percaya diri dengan dirinya sendiri. Tapi linkage-nya gimana ya? Maksudnya kayak hubungannya dari si self-management terus tiba-tiba jadi percaya diri tuh gimana ya, Bu? Ngerti gak sih? Kan gue anaknya konkret banget nih. Bisa tolong visualisasiin gak sih buat gue? Oke. Sebenarnya lebih ketika lo bisa memanage diri lo sendiri, lo akan lebih efektif sebagai seseorang gitu loh. Contoh nih, kalau yang konkretnya ya, kerjaan lo selesai gitu. Dengan lo bisa memanfaatkan waktu lo dengan baik, kerjaan yang lo miliki, misalnya lo dapet nih A, B, C, D, E, kerjaan datang ke lo semua. Tapi kalau lo bisa manage dengan baik, ya kerjaan itu bisa diselesain semuanya. Jadi dia nggak pusing dengan stresnya gimana nih gue harus memanage segala kerjaan gue gitu. Karena segala yang dia kerjain efektif, dia lebih percaya diri sebagai seseorang, sehingga dengan dia menjadi percaya diri, dia tuh lebih nyaman dan lebih puas dengan apa yang dimiliki dia di hidupnya. Gitu. Iya sih, bener sih. Karena dia lebih bisa mengorganize dirinya dia untuk nge-handle berbagai macam tugas-tugas atau PR kali ya kalau anak sekolah. Jadi dia juga jadi jauh lebih tenang gitu ya. Dia juga pede aja gitu karena dia udah mengerjakan PR dari lama gitu kali ya. Itu bisa bayangin sih. Terus? Pokoknya ini kalau dari yang gue baca juga ya, bukan intrapersonal. Self-management skill ini itu terdiri dari 5 aspek. 5 aspeknya itu yang pertama kontrol tadi, kayak yang udah dijelasin di awal kan, dimana lo bisa punya kontrol terhadap hidup lo gitu. Bukan lo dikontrol dengan keadaan, tapi gimana lo bisa
mengontrol keadaan yang datang ke lo. Kedua, goals. Kayak lo harus punya goals gitu. Jadi kalau hidup lo cuma ngambang-ngambang aja, floating around gitu, dan lo nggak punya goals, ya apa yang lo mau kerjain, apa yang lo mau capai, dan apa yang bisa membuat hidup lo lebih efektif, kan enggak kan? Gitu. Jadi ketika lo punya tujuan, bisa digambarkan mungkin kayak selang kali ya. Kalau air, misalnya lebih dia punya terarah gitu lah ya. Hah? Lebih terarah gitu kan iya, ya? Lebih terarah. Karena kalau kayak misalnya air nih, lo punya source air gitu. Air tapi dia nggak terkerucut, kayak nggak ada selangnya gitu, kan dia kemana-mana gitu ya. Itu nggak, padahal tekanannya sama air yang diselangin gitu. Ketika diselangin, lo bisa ngarahin itu mau kemana gitu kan. I see. Nah, terus apa gitu? Kontrol, goal. And then? Ya, sama kontrol. Kedua, tujuan. Lo harus punya tujuan. Ketiga, lo harus paham diri lo sendiri kayak gimana. Gitu. Diri lo sendiri. Yang susah ya. Iya. Berat ya sebenarnya. Lo tuh orang kayak gimana sih gitu. Terus lo harus bisa nyampein pendapat lo juga. Lo harus bisa nerima feedback juga gitu loh. Jadi memang lebih reseptif juga kali ya sebagai orang gitu. Sehingga lo bisa lain. Pokoknya lo harus ngerti diri lo. Itu tadi yang gue sebutin cuma cara-cara gimana lo bisa memahami diri lo sendiri. Kayak ya tadi dengan lo ngomong ke orang dan lo minta feedback juga dari orang. Jadi jangan takut dikritik gitu. Karena kritik itu nggak selamanya menjatuhkan lo, tapi kadang itu bisa membangun lo gitu. Terus. Jadi tadi udah kontrol, udah goal, terus habis itu mengenal diri sendiri, mengenali diri lo. Terus yang keempat adalah lo harus paham gimana caranya planning. Nah, planning ini nggak ada cara yang lebih baik untuk melatihnya rather than lo memang selalu membiasakan untuk planning, kayak lo punya agenda gitu. Jadi memang lo harus latihan kayak gitu, karena itu nggak bisa datang tiba-tiba dan itu nggak ada latihan lainnya selain lo memang latihan dengan planning gitu. Yang kelima, jadi kayak latihannya learning by doing lah ya. Gitu ya. Nah yang itu tadi latihannya harus learning by doing. Yang kelima adalah lo harus paham tentang produktivitas lo. Gimana tuh? Caranya adalah dengan lo paham apa sih yang membunuh produktivitas lo gitu. Misalnya, lo anaknya nggak bisa diinterupsi gitu. Kenapa? Iya, berat banget apa yang membunuh ya. Harus tahu. Iya. Wow. Ya misalnya lo anaknya nggak bisa diinterupsi, lo harus tahu kalau lo anaknya nggak bisa diinterupsi. Jadi kalau ada teman udah nelpon kayak ngajak ngobrol, ngajak main, bilang aja nggak bisa, gue lagi ngerjain ini gitu. Jadi emang sebenarnya balik lagi sih mirip kayak tadi, lo harus paham lo orangnya kayak gimana gitu. Tapi sekarang lebih spesifik, lo harus paham apa sih yang menggagalkan lah, mungkin kalau nggak membunuh ya, yang menggagalkan produktivitas lo gitu. Misalnya apa? Berantakan, prokrastinasi, nggak bisa membuat drama Korea juga nggak sih? Dan lo kalau bisa ya perbaiki dalam gitu. Iya, kayaknya kompleks banget ya self-management tuh. Tapi kalau dia gimana bawa cara biar bisa ngelatihnya gitu. Misalnya kan anak-anak pasti masih belajar banget dari awal gitu kan. Caranya gitu. Belum lagi memang dia masa perkembangannya belum matang nggak sih untuk masalah self-management. Jadi kayak emang kadang mungkin kita aja sebagai orang yang sudah lebih dewasa susah juga gitu kan. Gimana nih kalau anak-anak cara ngelatihnya gitu. Iya, Bo, ada tipsnya nggak, Bo? Benar sih, emang untuk self-management ini adalah sesuatu yang kompleks. Dia pun di awal self-management itu dibilang bahwa ini adalah suatu proses yang lo jalanin emang seumur hidup gitu. Jadi bukan sesuatu yang lo jalanin sekali terus lo langsung master gitu. Memang itu kayak expert gitu ya. Nah, di sini kalau untuk melatihkan ke anak-anak sebenarnya udah bisa nih dimulai dari anak dia kindergarten atau TK sampai kelas 4 SD. Itu adalah saat-saat yang baik untuk memulai untuk melatihkan self-management ke anak. Caranya gimana? Bukan dengan diajarin kayak kamu harus bikin agenda. Mereka masih terlalu kecil kan untuk kayak gitu. Jadi mungkin ke mengikutkan mereka ke aktivitas-aktivitas kayak tim sports gitu. Jadi olahraga yang berkelompok, misalnya sepak bola gitu. Jadi katanya kegiatan-kegiatan yang bentuknya kayak kelompok olahraga kayak gitu itu bisa melatihkan regulasi dari kemampuan regulasinya dia gitu.
Karena kenapa? Karena dia melatihkan kemampuan-kemampuan kayak contohnya memberikan usaha. Dia kan kalau mau menang nih, tanding, main bola, harus memberikan usaha kan. Harus punya tujuan, dan mereka harus disiplin untuk berlatih gitu. Itu dimulainya dari hal-hal kayak gitu. I see. Selain olahraga, ada lagi nggak, Bu? Selain olahraga, ataukah segala macam aktivitas yang melibatkan kelompok itu sebenarnya bisa jadi media dia buat berlatih self management ini gitu. Sebenarnya semua aktivitas yang merupakan kelompok atau mungkin kalau di rumah mau diajarin punya rutinitas itu juga sebenarnya bisa ya kalau mau melatih. Tapi ini kenapa disebutkan olahraga kelompok? Karena itu adalah salah satu media yang paling paling all in one gitu, dapat semua karena dia goal directedness-nya dapat, tujuannya dapat, kemampuan dia untuk memahami aturan di dalam kelompok, memenuhi tanggung jawab, terus kayak ngontrol diri dia gitu ya. Iya, disiplin, dan mereka menjadi bagian dari suatu kelompok. Itu tuh kayak paling besar benefitnya tuh dari kegiatan itu gitu. Satu kegiatan udah paket lengkap gitu Iya. Paket lengkap. Pantesan ya ekstrakurikuler olahraga atau les ekstra olahraga di luar sana tuh mahal ya. Karena ternyata dia all in one package ya. Kalau dari sekolahnya ada mungkin bisa diikutin. Iya benar, ekstrakurikuler gitu ya kan. Iya. Nah ini pentingnya kenapa nih? Gue tekenin lagi. Kenapa penting buat anak kecil untuk mulai melatih dari kecil? Karena mereka tuh semakin gede akan melalui masa-masa transisi yang lebih banyak kan. Kayak contohnya mereka jadi remaja. Remaja itu turbulensinya tinggi banget kan. Mereka harus bisa mengontrol emosionalnya, perilakunya, segalanya. Nah itu tuh nanti ngaruh banget ke situ kalau mereka memang udah dibiasakan untuk self-regulating dari kecil. Oke. Jadi makanya dia lebih baik dilatihnya udah dari sedini mungkin biar nanti pas remajanya udah dapat outcome-nya lah ya sedikit-sedikit gitu kali ya. Mulai bisa dipakai di situ ketika dia mulai beranjak karena nggak instan juga kan ya, harus benar-benar latihannya terus. Iya, tapi katanya lifetime kan? Lifetime proses. Karena tuntutan hidup kan akan ada terus gitu, nggak pada suatu titik tiba-tiba hidup jadi enak. Iya sih, benar sih. Mungkin dengan diajarkan dengan sedini mungkin jatuhnya jadi lebih ringan di fase berikutnya gitu kali ya, fase perkembangan berikutnya. Iya. Lebih nggak ngoyo di akhir gitu. Lu kayak ibu-ibu dah, nggak ngoyo di akhir. Tanya dong umurnya berapa kan? Jangan salah, saya paling muda di sini ya. Iya, benar Umi. Ya ampun, yang paling kuat diem. Oke. Apa lagi, Bu? Selain self-management itu aja. Kita move on ya ke skill yang berikutnya adalah resilience. Ada yang tahu resilience itu apa? Ketangguhan. Ya, kan SD gue. Jadi resilience itu bener gak sih? Adalah kemampuan seseorang untuk mereka bisa balik lagi gitu loh. Ketika mereka ada suatu krisis, mereka harus menghadapi suatu masalah, mereka nggak, misalnya mereka mereka berdiri nih, terus gitu kan jatuh. Mereka balik lagi gitu loh, berdiri lagi. Kayak get back up again gitu, kayak never give up gitu ya. Berdiri lagi. Jadi mereka nggak lama-lama berkutat dalam masalahnya mereka gitu. Apa ya bahasa Indonesianya, daya lenting? Tapi kayak terlalu... Bukan kayak tangguh ya? Bukan ya? Daya tangguh kan kayak bisa bangkit lagi dari keterpurukan gitu kan. Bisa. Iya. Fleksibilitas mungkin, tapi bukan fleksibilitas juga ya. Kayak lebih ya kemampuan mereka untuk bangkit lagi aja gitu loh, bounce back gitu. Ya udah kemampuan untuk bounce back. Tibo 2020. Bagusnya buat apa? Kalau ini bagusnya untuk kemampuan mereka supaya nggak stres-stres amat gitu. Mereka biar hidupnya YOLO ya. Karena tekanan hidup semakin lama makin berat. Betul itu. Iya, betul. Makanya. Betul. Oke. Terus ada tipsnya juga nih untuk gimana cara melatih skills resilience ini. Nah, sebenarnya nih, kalau misalnya resilience, dia tuh banyak faktornya. Kalau tadi kan hanya butuh latihannya untuk self-management. Kalau di resilience itu, kuncinya adalah untuk membangun sikap yang kalau dalam bahasa Inggris itu disebutnya hardiness. Ada yang tahu bahasa Indonesia-nya?
Hardiness apa ya bahasa Indonesia ya? Hardiness. Oh, hardiness. Apa tuh, Hardiness. Pokoknya nih, hardiness itu intinya adalah dia memiliki komitmen, kontrol, dan dia bisa menghadapi tantangan. Jadi itu sikapnya kayak gitu. Kayak dia komit, jadi misalnya nih, dia tertimpa stres gitu. Gimana caranya supaya dia bisa resilience? Dia harus punya sikap sebelum dia melakukan apa-apa. Sikap itu kan kayak masih di kepala ya, sebelum dia melakukan apa-apa. Dia harus bisa memandang masalah itu dengan kayak, oke, gue komit, gue akan menyelesaikan masalah ini. Tuh. 2, gue punya kontrol terhadap masalah ini. Oke. Yang ketiga, ini masalah adalah tantangan buat gue dan gue akan menghadapinya gitu. Jadi mereka harus punya sikap kayak gitu dari dalam diri mereka sendiri. Gitu. Kayak go-getter gitu ya orangnya. Kayak tahan banting gitu gak sih? Jadi emang mentalitas tahan banting gitu ya. Oke. Kayak mental baja gitu kali ya. Sehingga mereka mengatasi permasalahan dengan mengatasinya, bukan dengan kabur atau menghindari gitu. Oke. Katanya nih, kalau anak yang dia menunjukkan bahwa dia punya resilience, ke depannya tuh dia bisa memprediksi perilaku-perilaku leadership, jadi dia akan lebih baik untuk memimpin, terus habis itu dia juga bisa lebih tahan di college, jadi kayak mungkin untuk adik-adik yang belum merasakan rasanya kuliah gitu kan, kuliah itu akan lebih berat dari sekolah. Nah, di situ banyak yang apa ya, anak-anak yang mungkin breakdown gitu loh, nggak siap untuk menghadapi stresnya dunia perkuliahan. Shock gitu ya. Nah, katanya kalau anak-anak yang punya daya resilience ini, nah mereka tuh akan lebih baik dalam menghadapi ketika mereka kuliah nanti. Terus ketika ini juga lebih ini juga katanya ketika apa sih ujian masuk kuliah, katanya itu adalah masa-masa paling stressful kan. Jadi kayak dari SMA mau masuk kuliah tuh. Nah, di situ tuh banyak anak-anak yang katanya jadi lari, mereka tuh copingnya lari dengan menggunakan alkohol, menggunakan obat-obatan. Nah, katanya ketika seseorang memiliki sikap resilience ini, mereka akan less likely untuk apa ya, pelarian ke hal-hal yang melakukan gitu. Oh, jadi menghindari dia untuk lari ke risk behavior gitu ya, perilaku-perilaku yang beresiko gitu kali ya. I see. Udah gitu berarti juga tadi yang gue tangkap berarti ketika dia masuk ke satu lingkungan baru yang mungkin stressful, kayak misalnya dari jadi siswa SMA jadi mahasiswa, jadi mereka jadi jauh lebih adaptable gitu kali ya, jauh lebih mudah untuk nge-adjust dirinya dia, makanya dia lebih strong dan lebih survive gitu kali ya. Nah, ini nanti akan nyambung juga ke key skill yang selanjutnya dalam intrapersonal, yaitu adjustment. Memang dia nyambung sih, kayak berurutan gitu loh. Jadi memang dia nyambung. Pasti connected one to another gitu kali ya. Karena masih di satu payung yang sama kan, intrapersonal tadi kan. Iya. Oke. Jadi adjustment gimana, Bu? Nah, belum sampai adjustment. Gue mau ngejelasin. Yang penting. Nggak sabar saya, maaf ya. Jadi nih, katanya pengalaman-pengalaman masa kecil nih mempengaruhi gimana seseorang bisa akhirnya mereka memiliki resilience yang lebih gitu ya. Pertama, itu adalah early stress. Ada kan anak kecil yang kondisi rumahnya dia stressful. Bisa jadi karena masalah finansial, bisa jadi masalah keluarga, misalnya orang tuanya berantem, ada perceraian atau apa. Nah, biasanya anak kecil yang mempunyai masa kecil yang lebih stressful itu katanya lebih memiliki hardiness tadi. Terus, yang kedua itu adalah mereka punya tujuan, sama kayak self-management. Jadi, ini kalau di anak kecil, maksudnya relationship orang tua dengan anak mungkin lebih ke arah orang tua menghargai bahwa anaknya memiliki kelebihan tertentu gitu loh. Jadi orang tuanya memang terkadang suka memuji anaknya, kayak, oh kamu bagus deh di sini, oh kamu ini. Jadi nggak, apa ya, hubungan dengan anak itu nggak yang dikacangin, tapi dia menghargai keberadaan anaknya itu loh, gitu. Mereka tuh dilibatkan dalam kegiatan keluarga sehari-hari, atau misalnya kayak apa ya, oh kamu jago nih misalnya nyanyi gitu, terus dia diikutin lomba nyanyi gitu loh, jadi kayak memang diakui gitu, sehingga mereka punya diapresiasi gitu ya, diapresiasi. Nah, ini downside-nya ya, kalau misalnya di keluarga yang mereka nggak menerapkan kayak gini gitu, biasanya di anaknya
mereka tuh sekolah aja bukan karena tujuan hidup mereka, tapi lebih kayak oke, gue sekolah supaya nanti untuk dapat kerja gitu. Jadi nggak meaningful buat mereka gitu. Oke. I see. Nah, ternyata kayak gini juga. Kenapa, Nin? Enggak jadi motong. Silakan. Ini ternyata kayak gini juga dipengaruhi oleh perilaku guru dan orang dewasa di sekolah. Jadi kalau misalnya, tahu kan biasanya suka ada anak-anak yang lebih bright di antara yang lain. Nah, semakin dia didukung oleh orang-orang dewasa di sekitarnya, nah dia itu semakin bisa memiliki boost confidence-nya dia gitu. Jadi memang kalau resilience itu asalnya dari lingkungan ini sih, lingkungan sekitar, lingkungan rumah dan lingkungan sekolah. Gimana relationship dia di nurture sama orang dewasa di sekitarnya dia gitu. Oke. Tapi berarti terkait sama paparan juga nggak sih? Jadi maksudnya nggak cuman karena gimana orang dewasa atau lingkungan dia men-treat dia, tapi juga paparannya juga nggak sih? Soalnya tadi kan lo sebut-sebut early stress gitu ya. Kalau anak yang dia tumbuh dari lingkungan yang nggak ada early stress-nya gitu, atau minim early stress-nya gitu, jadi kurang resilience atau gimana? Titik beratnya tuh lebih ke yang siapa? Itu lebih ke, kalau tadi ngebahas masalah terbiasa ya, mungkin mereka kurang terbiasa dengan keadaan stres itu. Oleh karena itu, kalau tadi kita balik ke komponennya si hardiness, kan ada bahwa dia menganggap masalah itu adalah challenge kan, sesuatu yang harus dia hadapi. Tapi kalau misalnya dia nggak punya exposure ke stressful events, ada kemungkinan dia akan, ya ini semua it's the end of my life gitu loh. Jadi kayak dia nggak menganggap itu sesuatu untuk dihadapi, tapi dia flight gitu. Jadi dia menghindar atau dia merasa dia nggak bisa melakukan apa-apa gitu. Atau berarti bisa juga kayak diikutin, kayak dicemplungin ke tantangan baru gitu kan, kayak misalnya dia adem ayem aja, terus tapi ternyata dia pintar sesuatu, dia diikutin lomba, misalnya lomba-lomba kecil, tapi kan itu sebenarnya stressful yang positif gitu kan sebenarnya. Jadi kayak bisa juga kan, jadi kayak dia ada tantangan baru untuk dihadapi gitu. Pasti kalau tantangan pasti bikin stres juga kan, kalau apalagi hal-hal yang benar-benar pernah dia lakuin gitu. Salah satu kegiatan yang bagus emang untuk mengembangkan resilience itu adalah menaruh anak di suatu tempat di mana lingkungan tersebut kompetitif gitu. Kayak tadi misalnya kayak lomba gitu, emang dia bisa ditaruh lomba gitu. Masukin kelas pinter gitu. Suka ada gitu ya. Pinter pas unggulan. Pinter banget, suruh ikut olimpiade dah atau ikut apa gitu kan. Kayak gitu kan. Itu harus di-note ada satu hal penting. Jadi kayak meskipun kita melempar mereka ke tempat yang penuh tantangan, mereka harus yakin bahwa kita sebagai orang dewasa, sebagai orang tuanya itu ada untuk mereka. Jadi kayak ada support dari orang dewasa di sekitarnya. Oke, benar-benar. Tadi gue tuh tidak terfikirkan bahwa stresnya itu tuh bisa stres yang sifatnya positif, kayak seperti masukin dia ke lomba or olimpiade gitu misalkan, kayak stres yang nuansanya positif gitu. Tadi nggak terfikirkan. Oke, saya sudah mengerti. Lanjut, Bu. Iya, itu sih sebenarnya lebih ke itu aja sebenarnya, memberikan exposure stressful events kepada anak, tapi ya dia harus tetap yakin bahwa kita support. Terus habis itu dengan sering ngajak ngobrol anak, dengan mengetahui bahwa ada orang dewasa yang satu pikiran, satu value, dan satu kepercayaan sama anak tersebut, itu bisa membangun resilience mereka. Sebenarnya lebih ke mereka bisa berpartisipasi dan yakin bahwa di sekitar mereka ada support gitu. Jadi kalau mereka tertimpa stres, logikanya mereka nggak merasa kayak tidak ada yang bisa membantu gue, hidup gue berakhir segala itu, enggak. Kayak mereka selalu merasa lingkungannya tuh safe gitu. Oke, itu tipsnya untuk membangkitkan, mengasah skill resilience gitu ya. Resilience tuh hal yang tidak bisa diciptakan benar-benar sendiri gitu ya, butuh bantuan. Memang harus ada lingkungannya yang mendukung. Oke, understand. Lanjut, Bu. Nah, selanjutnya adalah adjustment. Adjustment itu sebenarnya gabungan ya. Jadi dia itu antara self-regulation sama motivation. Jadi ketika di suatu tempat nih, misalnya anak kecil masuk ke sekolah, dia kan harus adjust ya. Misalnya dia masuk SD, dia harus adjust dengan kelas barunya. Hal apa sih yang membuat dia bisa adjust
pertama itu adalah self-regulation yang tadi, yang kedua itu adalah motivation. Jadi mereka memang harus punya motivasi. Kenapa sih mereka harus berada di situ? Kalau emang itu nggak penting buat mereka kan, ngapain usaha untuk menyesuaikan diri dengan tempat itu kan? Nah, salah satu yang paling utama faktornya untuk anak kecil itu adalah lingkungan sosial juga. Jadi ada dua. Yang pertama terkait akademik, mereka harus merasa mereka mampu. Yang kedua, relationship dengan teman-teman sebaya dan guru. Di situ sih kalau adjustment-nya untuk anak-anak. Gitu. Kalau mereka nggak ngerasa mampu gitu, berarti maksudnya gimana sih? Maksudnya kayak penerapannya itu gimana sih? Kok ada bingung ya? Jadi memang aplikatifnya. Kalau untuk anak kan, kalau misalnya dia masuk SD lah gitu katakan aja, mereka memang orientasinya belum temen banget gitu. Jadi belum yang kayak gue harus punya temen, gue harus diakui temen gitu. Tapi mereka lebih ke gue mampu loh melakukan ini. Mungkin ini nyambung sama yang Hani jelasin tadi di awal, karena pada tahap ini yang mereka industry versus inferiority itu. Mereka tuh harus lagi mengasah suatu skill gitu loh. Jadi kayak gue bisa kok ini. Nah, mungkin nggak selalu terkait akademik ya. Kadang kemampuan yang mereka punya, gue bisa sulap nih gitu. Kadang tuh bisa membuat mereka lebih adjust, membuat mereka lebih percaya diri gitu. Jadi kayak mereka tuh harus punya kemampuan aja sesuatu gitu. Baru setelah itu lingkungan sekitarnya. Itu barulah setelah mereka menemukan posisinya mereka beradaptasi ke rutinitas kelas, terus abis itu makin lama makin sulit kan kalau mereka naik kelas, kayak gitu sih. Untuk adjustment dia singkat karena dia memang lebih gabungan dari kemampuan-kemampuan yang sebelumnya. Oke. Kalau tips untuk yang mengembangkan adjustment tadi, jadi gimana, Bu? Kalau untuk adjustment lebih ke partisipasi aja sih. Jadi kayak selama mereka memiliki partisipasi di kegiatan yang bentuknya dia berinteraksi dengan orang lain, misalnya ikut ekstrakurikuler gitu, itu bisa mengembangkan adjustment-nya mereka. Gitu. Oke. Nah, berpartisipasi di lingkungan baru gitu kah? Maksudnya apa gimana? Berpartisipasi di lingkungan baru. Nah, kalau bisa memang memulainya dengan hal yang mereka sukai, supaya mereka nggak mogok. Karena tadi kata kuncinya kan motivasi ya untuk di adjustment. Jadi mereka harus suka dulu dengan aktivitas yang mereka pengen ikutin, misalnya apa dance atau klub apa gitu. Yang penting mereka harus ada pengalaman untuk berpartisipasi dalam situ. Gitu. Alright. Dari di rumah juga bisa sih, misalnya kayak bikin apa kayak gitu, family music night gitu, sama-sama main musik kalau emang keluarga itu musik ya. Oke. Berarti kayaknya aja situasinya biar nggak monoton aja, jadi dia tuh bisa tahu situasi-situasi lain di mana dia harus bisa nyesuaiin dirinya di situ gitu kan. Oke. Berarti bisa jadi belum tentu lingkungannya yang baru, tapi bisa jadi tugasnya yang baru atau challenge-nya yang baru gitu kali ya? Iya. Ya di rumah itu ya kreativitas orang tua aja, bikin anak supaya dia berpartisipasi itu gimana sih? Misal keluarga berlima, ya gimana caranya supaya mereka tuh berpartisipasi semuanya? Bikin pakai event, piknik, acara, gitu. Bisa apa aja. Oke. Untuk intrapersonal gitu aja sih kayaknya informasi yang bisa di-sharing. Banyak loh. Banyak banget lah. Ya. Iya, kayak begitu dipreteli, ternyata banyak. Itu baru disebutin juga, tapi dalam-dalamnya kan masih banyak ya. Iya, kalau mau mendalami ya bisa dibaca-baca lebih lanjut. Itu sebenarnya masih sangat permukaan aja sih. Iya, benar-benar. Benar-benar banget. Nah, kalau Hani sendiri, Hani mau sharing apa hari ini? Mau ngebahas skill apa hari ini, Han? Gue kan baca-baca yang interpersonal ya, yang kalau tadi kan lebih ke apa aja skill yang di dalam diri yang perlu dikembangin. Kalau ini tuh dengan kita berhubungan sama orang lain gitu kan.